Halo Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Baru masuk 2023, kita disuguhkan gejolak dari pasar saham Indonesia serta pasar saham dunia. IHSG saat ini berada di level 6.600, di mana sudah turun hampir 10% dari puncaknya di tengah tahun 2022. Tidak tanggung-tanggung, selama seminggu ini portfolio saya turun 19 juta rupiah. Bahkan kalau diperpanjang di 3 bulan terakhir, portfolio saya turun hingga 78 juta rupiah. Muncul berita dari tim Moody's yang mengatakan kalau 2023 ini akan terjadi slow session atau perlambatan ekonomi. Dan di video ini saya akan ceritakan apa strategi investasi saya di reksadana untuk tahun 2023. Sepanjang satu minggu ini, saya melakukan rebalancing portfolio. Bagi yang tidak tahu, rebalancing portfolio itu adalah kita mengubah alokasi atau komposisi dari portfolio investasi kita. Dulunya di 2022, saya memiliki 20% reksadana obligasi dan 80% ada di reksadana saham atau reksadana indeks. Saat ini total reksadana obligasi saya sudah turun ke level 12% dan reksadana indeks saya naik ke 88%. Ketika IHSG turun lagi, saya akan tukarkan lebih banyak lagi reksadana obligasi saya ke reksadana indeks. Strategi ini ternyata berhasil saya lakukan pada saat terjadi market crash di 2020, di mana proporsi saya pada saat itu di reksadana indeks mencapai 95%. Saat ini masih 88% ya. Nah, untuk tahun ini total saya sudah rebalancing itu sekitar 25 juta rupiah, di mana saya menjual reksadana obligasi saya senilai 25 juta rupiah dan saya beli reksadana indeks saya sebesar 25 juta rupiah. Banyak yang tidak paham kalau penurunan ini adalah kesempatan untuk membeli di harga yang lebih murah. Banyak yang terpaku dengan portfolionya yang sedang merah. Tetapi ketika pasar saham naik, saat portfolio kita lagi hijau-hijaunya justru banyak yang gembira. Padahal saat hijau, kita harus membeli di harga yang lebih tinggi daripada harga beli kita. Portfolio merah itu artinya kita sedang merugi, di mana kerugian itu memang terlihat sangat nyata ya. Kalau saja saya jual seluruh dana pensiun saya pada saat ini, artinya saya benar-benar kehilangan 78 juta rupiah dari 3 bulan yang lalu. Tapi ingat satu hal, market always goes up. Pasar saham akan terus naik. Setiap kali ada market crash, market akan pasti selalu comeback lebih kuat lagi dari sebelumnya. Ketika pasar saham turun, sebenarnya kita berkesempatan membeli reksadana di NAB yang lebih murah sehingga kita bisa dapat unit yang lebih banyak. Tapi mungkin kecemasan yang terjadi adalah ketika kita beli takut turun lebih dalam lagi. Apabila kita sudah berinvestasi, hal yang menyeramkan dari ketakutan adalah kita didorong untuk panik dan menjual ketika seharusnya kita tidak menjual. Penurunan yang terjadi itu adalah hal yang sangat normal. Tidak akan ada penurunan yang bisa menahan kenaikan pasar saham pada jangka panjang. Jadi strategi saya untuk 2023 di portfolio reksadana cukup simpel. Untuk portfolio jangka panjang seperti dana pensiun ada dua. Yang pertama, bertahan menghadapi penurunan, pakai sabuk pengaman lebih kencang karena akan ada banyak isu-isu baru dan akan ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita panik. Yang kedua, saya akan membeli reksadana saham atau reksadana indeks lebih banyak lagi saat pasar saham turun. Untuk tujuan investasi lainnya sebenarnya tetap sama ya. Untuk tujuan investasi kurang dari 1 tahun, investasi saya di portfolio reksadana saya taruh di reksadana pasar uang. Untuk investasi 1-5 tahun, investasi saya 100% ada di reksadana obligasi. Bagaimana dengan reksadananya? Untuk reksadana pasar uang, pilihan saya jatuh ke Sukor Invest Money Market Fund, dan kalau seandainya mau versi yang syariah ada Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Untuk reksadana obligasi, pilihannya ada beberapa ya. Kalau mau memilih yang dijual di bibit, maka yang terbaik saat ini ada dua, yaitu Sukor Invest Stable Fund untuk yang konvensional dan juga Sukor Invest Syariah Sukuk Fund untuk yang syariah. Tapi kalau seandainya mau yang lebih tinggi returnnya, ada juga yang dijual bukan dari bibit, yaitu Shalendra Pendapatan Tetap Premium. Nah, kalau seandainya untuk reksadana saham yang berbasis indeks, pilihan saya jatuh kepada BNP Paribas Srikati, dan juga saya tetap masih punya harapan ke indeks IDX 30 baik AFRIS maupun BNI AM. Sedangkan kalau seandainya untuk reksadana saham ada beberapa yang performanya bagus di 2022, tapi kalau seandainya saya boleh memilih yang top holdingsnya bagus, pilihan saya jatuh kepada Sukruder Dana Prestasi. Dan kalau mau yang beli yang di aplikasi BIT, yang terbaik pada saat ini adalah Sukor Invest Equity Fund. Nah, itu semua sudah saya bahas di video sebelumnya. Bagi sobat investor yang belum sempat menonton, saya sempat membuat satu video yaitu DBI Reksadana Awards 2022, di mana akan ada 5 kategori reksadana terbaik berdasarkan performanya di 2022. Linknya nanti akan saya taruh di deskripsi dan akan bisa dijadikan sebagai alternatif untuk memilih reksadana di tahun 2023. Oke, semoga bisa menjawab ya strategi investasi saya di 2023, khususnya di reksadana, dan saatnya kita akan coba lihat perkembangan dari dana pensiun saya. Oke, ini adalah tampilan dari dana pensiun saya di aplikasi Bibit. Nilai portfolio saya pada saat ini adalah 887 juta rupiah.
di mana keuntungannya adalah 103,9 juta rupiah setara dengan imbal hasil plus 13,34%. Kalau kita lihat dari performa portfolio, ini adalah portfolio saya yang saya bangun dari 2019 hingga saat ini, dari mulai ratusan ribu hingga saat ini 887 juta rupiah. Kita coba lihat di year to date, dari awal 2023 portfolio saya sempat turun minus 19,3 juta rupiah atau setara dengan 2,48%. Hal ini terjadi karena memang IHSG dan saham-saham besar di Indonesia juga mengalami penurunan. Nah, kalau sepanjang 1 bulan terjadi penurunan sebesar 29,9 juta rupiah atau setara dengan 3,85% turunnya. Di 3 bulan saham saya turun sampai hampir 100 juta atau minus 78,38 juta, setara dengan turun 10%. Dan kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir, reksadana saya turun sampai 5,48%. Tapi memang kalau kita lihat dari all time-nya, reksadana saya masih naik sebesar plus 13,3%. Oke, sekarang kita akan coba lihat portfolio saya seperti apa. Saat ini komposisinya adalah di obligasi 12% dan juga di saham 88%. Oke, kita langsung masuk saja ke reksadana obligasi. Kali ini sudah ada perubahan di mana saya sudah menjual semua reksadana majoris sukuk negara Indonesia. Saya belikan 2 reksadana yaitu Sukor Invest Stable Fund dan juga Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Serta sebagian juga saya belikan reksadana indeks ketika pasar saham terjadi penurunan. Kalau kita lihat di reksadana saham, ada 3 reksadana yang saya miliki. Satu adalah Average IDX 30, yang kedua adalah BNI AM Index IDX 30, dan ini adalah reksadana saya yang baru yaitu BNP Paribas Sri Kehati. Oke, ini kurang lebih perkembangan dari dana pensiun saya. Kita akan coba masuk ke dalam sesi tanya jawab. Pertanyaan dari kartu kredit, Mas Dodi izin bertanya, saya nabung saham di Sukor Invest Equity Fund dan BNI AM Index IDX 30. Keuntungannya minus 900.000 dan imbal hasilnya turun 7,82%. Itu kira-kiranya kalau saya diamin saja bisa kembali positif gak ya Mas dari segi keuntungan dan imbal hasil? Saya akan mencoba menjawab dari sisi BNI AM Index IDX 30 karena memang list dari sahamnya itu ada ya. Jawaban saya adalah ketika didiamkan dalam waktu 3-5 tahun, hampir pasti akan kembali kalau tidak bisa dibilang pasti. Karena dalam 5 tahun saya yakin perusahaan-perusahaan penyusun IDX 30 seperti BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Astra, BNI, United Tractor, dan lain-lain akan terus-menerus mencetak laba. Perekonomian Indonesia akan terus-menerus naik ya. Dan itu yang menyebabkan secara keyakinan dalam jangka panjang lebih dari 5 tahun, maka kalau didiamkan akan naik. Tapi kalau ditanyakan apakah 1 bulan lagi akan naik, apakah 1 tahun lagi akan naik, jawabannya adalah tidak tahu karena dalam jangka pendek hal tersebut susah untuk diprediksi. Pertanyaan dari Yunardi Chandra, malam Pak Dodi, untuk histori return yang tertera pada Sukor Invest Stable Fund yaitu 6,16% per tahun, apakah ini sudah dipotong expense ratio 1,45%? Kalau belum, berarti bukankah lebih oke kita menempatkan di Sukor Invest Syariah Sukuk Fund saja karena returnnya 6,43% per tahun dan tidak ada potongan expense ratio. Mohon pencerahannya, terima kasih Pak. Oke, yang pertama 6,16% itu sudah bersih, expense ratio itu dipotongkan sebelumnya. Dan kalau seandainya expense ratio-nya tidak dipotongkan, sebenarnya return dari stable fund itu adalah 6,16% plus 1,45%. Nah, yang kedua, tidak ada reksadana yang expense ratio 0% di dunia ini. Kalau beneran 0% artinya manajer investasinya kerja bakti dan kerja sosial tidak dibayar. Alasan mengapa di Bibit expense ratio 0% adalah karena masih baru Sukor Invest Syariah Sukuk Fund di aplikasi Bibit. Dan feeling saya adalah data dari laporan keuangannya belum didapat dan belum diinputkan ke sistem. Tapi setelah jalan 6 bulan atau bahkan 1 tahun, barulah nanti akan muncul expense ratio yang dihitungkan dari laporan keuangan terbaru yang diberikan ke tim Bibit. Pertanyaan dari Mapo Tofu, thanks sharingnya Pak. Mohon tanya Pak, saya selama ini DCA di BNI AM IDX 30. Sekarang saya juga mempertimbangkan DCA di BNP Paribas Sri Kehati. Kalau saya ingin DCA di sana, apakah saya menghentikan planning di BNI AM ataukah diteruskan ya Pak? Lalu jika dana saya nanggung dan hanya bisa pilih salah satu, mungkin saya akan pilih Sri Kehati. Ada saran untuk BNI AM-nya Pak?
Posisi BNI AM saya saat ini masih minus juga karena penurunan IHSG. Terima kasih sebelumnya, Tuhan memberkati. Oke, sebenarnya perbedaan dari indeks IDX 30 dan indeks Srikati itu terletak pada saham GoTo. Saya bisa katakan investasi di BNI AM IDX 30 itu worth it dibandingkan dengan Srikati apabila pada akhirnya GoTo akan recover yang membuat indeks IDX 30 akan melejit tinggi, dan saat ini adalah saat yang rendah-rendahnya bagi BNI AM Index IDX 30. Tetapi itu semua adalah misteri. Saya tidak tahu pergerakan harga GoTo seperti apa, dan saat ini memang GoTo sudah berada di level yang cukup rendah. Jadi saya tetap akan DCA secara 50-50, di mana sebagian akan saya taruh di Index IDX 30 dan sebagian akan saya taruh di Srikati. Nah, Srikati sendiri memang turunnya tidak begitu dalam karena memang tidak ada GoTo di sini, dan kebanyakan dari saham-saham di Srikati itu adalah saham-saham dari perbankan, di mana saham-saham perbankan memang pada saat ini mengalami penurunan tapi turunnya belum begitu dalam, sehingga indeks dari Srikati pun juga turunnya tidak sedalam indeks IDX 30. Jadi kalau menurut saya apapun tindakannya, top up-nya ketika dana kurang di IDX 30 saja atau di Srikati saja, dua-duanya tetap oke juga. Oke, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar, dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye.